warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita atau saya mau memaparkan atau memberi gambaran atau program yang harus kita laksanakan dalam memberikan KBM di tahun pelajaran 2023 tahun 2024 ini. Di antaranya yaitu tentang visi dan misi lembaga atau satuan pendidikan atau SD kita, yaitu visi dan misi SDN Kami Muda 1. Maksud yang kita paparkan di sini yaitu terkait dengan visi dan misi. Untuk lebih jelasnya ini ya, program dan kegiatan sekolah harus merujuk pada visi yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya sampai maka kegiatan ini yang dijalankan menjadi tidak terarah. Misalnya berikut adalah visi SDN Kami Muda 1, terwujudnya lulusan yang berkualitas dalam IMTAK dan IPTEK serta peduli lingkungan. Nah, ini termasuk visi kita ya, yang selama ini kita buat jadikan patokan atau referensi yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita, yaitu inilah patokan-patokan atau referensi yang akan kita gunakan. Nah, di antaranya dari visi tadi juga ada beberapa indikator, yaitu ini sampai 8. Nah, mungkin panjenengan juga sudah paham semuanya ya, dari 1 sampai 8 visi ini. Di antaranya itu 1, siswa mampu menjalani kegiatan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, dan sampai 8, siswa suka dengan sekolah ramah anak, aman, nyaman, dan terhindar dari tindak kekerasan. Nah, seperti kemarin kita juga sudah mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk sosialisasi, juga mendatangkan tim-tim atau petugas-petugas, terutama yang sering kita galakkan hari ini yaitu tentang pembulian. Itu sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan nanti apa yang kita laksanakan, kita kerjakan di lembaga kita bisa terhindar dari segala kendala, segala tindakan yang merugikan atau yang membuat kegaduhan, dan semuanya menjadi kondusif dan aman. Kemudian tentang misi, yaitu SDN Kami Muda 1 ditetapkan sebagai referensi dari elemen visi dan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, visi dulu, misi. Dari misalnya elemen visi dan elemen profil pelajaran Pancasila. Yang dimaksud dengan elemen ini, Bapak Ibu, elemen itu sesuatu yang harus mendasari untuk menjadikan kita melangkah atau kita melaksanakan suatu kegiatan. Harus ada elemen-elemen yang mendasari atau yang untuk berkolaborasi atau yang mendukung melancarkan suatu kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi semua itu harus katakanlah kalau kita fondasi yang mengawali, yang melandasi sesuatu yang akan kita laksanakan. Kemudian berkebinekaan global itu secara mendunia, jadi kita harus bisa membuat kehidupan dalam khususnya dalam pendidikan ini harus bisa memberi contoh dalam modernisasi yang bagaimana seharusnya kita kenakan kepada siswa-siswi secara modernisasi yang jelas, kita ambil yang segi positif. Tentunya
sekarang tidak asing dengan IT atau iPhone yang hari ini sudah menjamur rata sudah memasarkan semuanya. Jadi itu kita juga harus bisa mengawat-awati apa yang harus kita berikan untuk pada anak didik kita supaya dia paham betul bagaimana cara mengkondisionalkan isi dalam mempunyai iPhone atau HP gitu ya. Kemudian dengan kritis, kita harus sering memberi himbauan kepada anak. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis, yaitu bernalar kritis, yaitu berpikir secara harus pandai-pandai berpikir, kemudian berpikir secara lebih akurat lagi, lebih meningkatkan daya belajarnya supaya nanti pikirannya akan timbul dalam pemikiran-pemikiran yang tidak monoton. Jadi semua bisa dikuasai, bisa dipahami apa yang sudah diterima dari Bapak Ibu jelaskan di sekolahan. Jadi nanti beberapa materi dari sekian banyak panjenengan ini, jadi semua nanti akan secara berpikir bernalar kritis nanti akan bisa dipunyai oleh siswa-siswi kita. Mungkin dari penjelasan saya mengenai visi dan misi SDN tahun 21, Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, mungkin monggo. Terkait profil pelajar Pancasila, Pak, itu kan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Itu nanti kira-kira dalam pembelajaran prakteknya bagaimana, Pak? Kita harus bagaimana? Nomor 2. Siswa mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Oke, Bapak Ibu, seperti penjelasan tadi, ini ada tambahan atau pertanyaan yang bagus sekali untuk dipahami bahwa untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan, misalnya anak diberikan kreativitasan, anak diajak berkebun di sekitar sekolah, lingkungan sekolah, karena sekolah mungkin tidak punya lahan yang luas, akhirnya bisa dengan berbagai contoh dalam bentuk tanaman yang sifatnya irit atau ekonomis tanah di dalam pot atau namanya hidroponik. Kemudian membuat kreativitas lainnya bisa berbentuk kerajinan-kerajinan atau berbentuk taman di lingkungan sekolah yang bisa bisa menciptakan suasana yang lebih indah, lebih nyaman, dan akan lebih kerasa lagi untuk belajar di sini. Pokoknya untuk berinovasi supaya anak akan kenal lingkungan, lebih memahami dalam sekitaran lingkungan sekolah ini, Ibu. Mungkin nanya dari Bapak Ibu, Mas, Bu, ada? Menambahkan sedikit penjelasan nomor 2, Pak. Memanfaatkan barang-barang bekas yang bisa digunakan anak-anak untuk menanam, seperti botol-botol aqua, sisa-sisa tempat minum itu bisa dibuat untuk menanam baik bunga maupun tanaman. Ya. Oke, terima kasih dari Bu Parmi bisa menambahkan dari pertanyaan nomor 2 tadi dari Bu Ida bahwa bisa digunakan lagi untuk mengenali sampah supaya tidak hanya sia-sia. Jadi tempat botol misalnya tempat minum itu bisa dipakai kreativitas anak-anak dalam membuat bentuk bunga gantung yang tempatnya di botol itu. Nah, itu nanti akan menimbulkan atau
atau menciptakan suasana yang lebih indah lagi dalam kelas atau ruangan atau di teras sekolah. Ya, terima kasih Bu. Mungkin nanya, Pak? Ada lagi? Sampun. Kalau sudah, semudah-mudahan apa yang kami bahas hari ini atau kita telaah hari ini, kita paparkan hari ini tentang visi dan misi kegiatan video 1. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan, baik yang sudah dilaksanakan, semuanya akan bisa dipertahankan menjadi baik dan akan selalu menjadi lebih baik atau lebih ditingkatkan lagi dalam segala kegiatan dalam bentuk pelaksanaan apapun. Nah, itu harapan kita semuanya. Nah, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.